Republik Finlandia adalah sebuah negara Nordik yang terletak di Eropa Utara, serta anggota dari Uni Eropa. Finlandia memiliki perbatasan darat dengan Swedia di barat, Norwegia di utara, dan Rusia di timur. Sedangkan batas lautnya adalah Laut Baltik di barat daya, Teluk Finlandia di selatan, dan Teluk Botnia di barat. Finlandia merupakan bagian dari kawasan geografi Fennoskandia, yang di dalamnya juga termasuk Skandinavia dan sebagian Rusia. Mengutip dari laman kumparan.com, Perserikatan Bangsa-Bangsa kembali mengeluarkan laporan tahunannya bertajuk World Happiness Report atau laporan kebahagiaan dunia. Untuk ketiga kalinya secara berturut-turut, negara yang terkenal dengan museum, taman, hingga seni budaya tersebut kembali menduduki daftar teratas sebagai negara paling bahagia di dunia. Posisi Finlandia diikuti oleh Denmark, Swiss, Islandia, Norwegia, Belanda, Swedia, Selandia Baru, Australia, dan Luxembourg dalam 10 daftar negara paling bahagia di dunia. Pemirsa, selain dinobatkan sebagai negara paling bahagia, negara beribu kota di Helsinki ini juga memiliki sederet fakta menarik lainnya. Berikut fakta Finlandia yang kami himpun dari berbagai sumber. Banyak orang beranggapan bahwa negara yang kaya sudah pasti negara yang memiliki indeks kebahagiaan yang tinggi. Namun konsep tersebut tak sepenuhnya benar. Negara-negara yang paling bahagia di dunia tidak harus yang terkaya, tetapi mereka yang mampu menangani ekonomi global yang tidak stabil. Finlandia telah mengalami beberapa kali kemerosotan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir. Namun Finlandia mampu bangkit kembali dengan tempo yang cepat. Hanya sekitar 6% populasi Finlandia yang hidup dalam kemiskinan, dan Finlandia memiliki jumlah pekerja miskin terendah di Uni Eropa setelah kemerosotan ekonomi itu terjadi. Finlandia juga menarik pajak yang tinggi kepada warga, namun pajak tersebut diinvestasikan dengan bijaksana sehingga mampu menciptakan program-program sosial yang merata. Dari tingginya pajak, Finlandia mampu membentuk sistem jaminan sosial yang menyediakan layanan kesehatan gratis untuk semua warga negara dan penduduk Finlandia, dukungan pengangguran, pendidikan tinggi gratis, bahkan biaya gratis untuk setiap bayi yang lahir di Finlandia. Tingkat korupsi pejabat di Finlandia disebut sangat rendah. Bahkan, kepolisian di Finlandia disebut sebagai lembaga kepolisian yang paling dapat dipercaya di dunia. Dari hasil survei, hampir tak ada tindakan korupsi dan kebrutalan yang dilakukan lembaga kepolisian di Finlandia. Kasus suap, penggelapan, penipuan, dan penyalahgunaan jabatan juga sangat jarang terjadi. Faktor inilah yang menjadi nilai tambah hingga Finlandia ditetapkan sebagai negara terbahagia selama 2 tahun berturut-turut. Finlandia juga disebut sebagai negara yang sangat ramah dan akomodatif terhadap para emigran. Finlandia bahkan menyediakan kelas bahasa Finlandia dan informasi tentang kehidupan di Finlandia bagi para emigran. Finlandia menerapkan konsep bahwa imigran dapat membantu negara menyelesaikan krisis tenaga kerja akibat tingkat kelahiran di negara tersebut yang sangat rendah. Salah satu hal yang dicatat oleh ekspatriat ketika mereka pindah ke Finlandia adalah rasa kebebasan yang mereka dapatkan di sana. Kebebasan tersebut mencakup kebebasan secara fisik dengan banyaknya jumlah ruang terbuka untuk dikunjungi, kebebasan secara sosial dengan undang-undang yang menghargai kebebasan, hingga kebebasan memilih pemimpinnya. Finlandia menggunakan sistem pemerintahan semi-presidensial. Parlemen Finlandia yang disebut eduskunta atau Riksdag beranggotakan 200 orang dan merupakan otoritas legislatif tertinggi di negara tersebut. Parlemen ini dapat mengubah konstitusi Finlandia dan mengalahkan hak veto presiden. Sistem pendidikan di Finlandia dianggap sebagai salah satu sistem pendidikan terbaik di dunia. Pendidikan di negara ini secara rutin mengungguli Amerika Serikat dalam literasi membaca, sains, dan matematika. Bahkan, Finlandia selalu menempati skor terbaik dalam survei penilaian siswa internasional yang dilakukan 3 tahun sekali, sejak tahun 2000. Dilansir dari laporan Big Tick yang dipublikasikan World Economic Forum, sistem pendidikan Finlandia dapat berfungsi dengan baik karena strukturnya ditopang oleh beberapa prinsip utama. Pertama dan terpenting, akses yang sama terhadap pendidikan, dan siswa diberi kebebasan memilih jalur edukatif mereka berdasarkan minat dan bakat. Finlandia sering disebut sebagai tanah 1000 danau. Danau-danau ini diperkirakan telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, sehingga air di dalamnya pun sangat murni. Air di Finlandia pun dapat diminum secara langsung dari keran-keran rumah mereka tanpa memerlukan penyaringan ekstra. Bahkan, hampir setiap restoran menawarkan botol-botol berisi air minum secara gratis.
Bagi warga Finlandia yang baru melahirkan, mereka akan mendapatkan tunjangan anak sekitar 100 euro atau sekitar 1.500.000 per bulannya. Jumlah ini akan meningkat untuk setiap anak berikutnya yang lahir dalam keluarga tersebut dan dibayar hingga anak tersebut berusia 17 tahun. Uang ini dapat dibelanjakan, tetapi sebagian besar orang tua memilih untuk ditabung sebagai bakal anak ketika dewasa kelak. Selain itu, bagi orang tua yang baru saja memiliki bayi, mereka akan mendapatkan sebuah bingkisan dari pemerintah setempat berisi pakaian, popok, mainan, serta semua informasi yang diperlukan tentang merawat bayi yang baru lahir. Sejak tahun 2010, lewat undang-undang pemerintah Finlandia, menjadi negara pertama yang menyediakan akses internet berkecepatan tinggi untuk seluruh penduduknya. Tak sampai di situ, pemerintah Finlandia juga memberikan layanan WiFi untuk mereka yang tidak memiliki koneksi internet. Meskipun menawarkan kecepatan tinggi dan jangkauan hampir di seluruh kota, pengguna internet juga tidak dibuat repot dengan berbagai syarat. Mereka cukup terhubung ke jaringan WiFi tersebut tanpa perlu memasukkan nomor KTP, alamat email, membayar voucher, atau data apapun. Satu-satunya peringatan yang muncul hanya peringatan bahwa jaringan internet publik tidak aman, sehingga harus berhati-hati menggunakannya. Individu dengan paspor Finlandia juga dapat mengakses 175 negara di seluruh dunia tanpa visa. Ini adalah paspor paling kuat ketiga di dunia, setelah paspor Jerman dan Singapura. Fakta menarik lainnya ialah Finlandia merayakan hari kegagalan pada tanggal 13 bulan Oktober setiap tahun. Perayaan pertama diadakan pada tahun 2010 oleh mahasiswa Finlandia. Sejak itu menjadi sangat populer dan menarik nama-nama besar di masyarakat Finlandia. Saat ini banyak politikus, artis, tokoh media, dan lainnya yang mendukung Day for Failure atau Hari Kegagalan. Dalam perayaan itu, orang-orang berbagi kisah kegagalan mereka dan bagaimana mereka mengatasi masalahnya. Hari itu dirayakan agar memungkinkan orang membuka masalah dalam kehidupan dan mengumpulkan dorongan dari masyarakat serta orang lain yang mengalami nasib serupa tetapi mampu dan berhasil bertahan. Pemirsa, Finlandia termasuk negara industri yang relatif baru. Sebelumnya negara ini masih menggantungkan diri dari sektor pertanian hingga tahun 1950-an. Saat ini menjadi salah satu negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia. Finlandia menduduki peringkat teratas dalam beberapa bidang seperti pendudukan, kekompetitifan ekonomi, kebebasan sipil, kualitas hidup, dan pembangunan manusia. Finlandia dapat menjadi contoh bagaimana negara mampu menghadirkan pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan dan rasa aman bagi warganya, pemerintahan yang bekerja untuk kesejahteraan rakyat secara adil dan merata, sehingga tumbuh kepercayaan dan ketaatan rakyat kepada pemerintahnya. Demikian ulasan ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.